Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa yang nanti akan terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Chaser. Oke, aku lihat di sini ada seseorang yang merasa bahwa dia itu sudah ketergantungan sama kamu, sehingga dia ini punya dia takut gini. Dia itu sudah menjalani hubungan dengan kamu dan sebenarnya dia itu ketergantungan banget sama kamu dan dia ini takut akan ketika dia sudah terlalu bergantung sama kamu, takut akan diabaikan oleh kamu. Ya, takut akan ditinggalkan oleh kamu seperti itu. Ada seseorang yang di sini yang takut akan kamu tinggalkan karena dia sudah terlalu bergantung sama kamu. Oke. Dan saat ini dia itu memang lagi fokus atau memanifestasikan diri dia pada hal yang bersifat materi, abundance ya. Aku lihat di sini dia memang lagi fokus pada abundance, keberlimpahan ya, mewujudkan apa yang dia inginkan, mensyukuri dengan apa yang dia miliki ya. Terus itu fokus dengan pencapaian materi dia saat ini aku lihat ya. Terus itu mencoba untuk berpikir positif, bertahan dengan keadaan hidupnya. Aku lihat di sini dia sedang berjuang dengan hidupnya, terutama dari materi gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin melampaui hambatan-hambatan yang selama ini hadir di hidup dia. Terus juga dia ingin lebih banyak belajar dari apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dia ingin berubah menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Dia ingin berubah menjadi versi terbaru dalam hidupnya. Saat ini pun kenapa dia ingin belajar dari masa lalu, sekarang atau yang akan di masa depan, atau dia ingin berubah jadi versi terbaru karena di sini ini cara dia untuk mempersiapkan diri dia bisa bersatu kembali dengan kamu ya, dimana dia merasa bahwa perlu untuk merubah diri dia agar dia bisa langgeng untuk bisa bersatu dengan kamu gitu. Dan apalagi di sini ada Phoenix ya, memang dia menginginkan suatu hubungan fase baru bersama kamu setelah dia sudah bertransformasi, setelah dia sudah ada peningkatan, perubahan, perkembangan, dia sudah berubah ya, dia sudah menjadi sosok yang lebih baru, dia sudah menjadi sosok yang lebih baik seperti itu. Dia ingin datang ke kamu untuk memiliki suatu hubungan yang baru gitu ya. Karena saat ini aku lihat memang fokus dia pada diri dia sendiri, pada karir, mencoba waktu ini digunakan untuk healing terlebih dahulu ya, menghargai diri sendiri. Bahkan aku lihat di sini dia sedang menenggelamkan diri dia dalam bayang-bayang pekerjaan ya. Pokoknya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Karena kalau aku lihat di sini ada suatu perubahan yang mendadak yang akhirnya baru dia tahu gitu, entah berita apa gitu, tahu-tahu terjadi gitu loh ya, sehingga ada perubahan yang mendadak. Baru-baru ini dia mendapatkan suatu kejutan, mendapatkan suatu berita yang mana ini membuat kehidupan dia bergejolak gitu loh. Ada pergejolakan di kehidupan dia sehingga mau nggak mau dia ini harus bertransformasi. Dia harus benar-benar berubah. Dia harus mengikuti zamannya kayak gitu ya. Atau dia harus mengikuti alurnya kayak gitu ya. Jadi dia sadar ada sesuatu yang sudah berubah dan dialah yang harus bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Bisa jadi hubungan, bisa jadi karir, keuangan, kehidupan, atau apapun itu, sosial atau apapun itu ya. Ada sesuatu dalam hidup dia yang tiba-tiba berubah dan dia baru mengetahui itu.
Makanya saat ini dia sedang menyeimbangi untuk bisa berubah gitu, setara dengan orang-orang yang saat ini sudah berubah gitu. Terus itu juga Ace of Swords reverse. Nampaknya ada suatu kebingungan atau ada suatu ketidakjelasan yang terjadi di hubungan kalian, sehingga mungkin adanya kesalahpahaman dan praduga tak bersalah di sini ya. Dan mungkin juga karena memang kamu dengan dia masih memiliki sudut pandang yang berbeda sama sekali ya. Terus itu juga aku lihat di sini jika dia ingin kembali bersama kamu, maka dia harus berusaha keras untuk memperbaiki situasi keadaan semuanya ya yang telah hancur. Terus itu juga aku lihat ini juga ada pengaruh dari orang yang kalau ngomong tuh suka pedes, entah ini dia, kamu tuh ya, sehingga situasinya sekarang sesulit ini gitu ya. So hati-hati siapapun di sini yang kalau berbicara suka nyakitin ya, suka terlalu pedes. Cobalah untuk belajar lebih lemah lembut dalam berbicara. Cobalah untuk lebih apa ya? Lebih halus ya, lebih halus. Susah banget aku ngomong itu. Ya, karena di sini ternyata ada yang tersakiti gara-gara omongan kita, entah kamu atau dia. Oke. Kemudian ada Two of Pentacles. Aku lihat kayaknya si dia ini tuh sedang mencoba untuk mengatur banyak hal ya, yang apa ya, yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu. Aku lihat di sini, karena aku lihat di sini dia tidak meluangkan waktu untuk hubungan dia bersama kamu saat ini. Dia belum bisa untuk mengatur waktu untuk hubungan kalian ya, karena memang banyak hal yang perlu dia fokuskan, mungkin tentang masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, atau ya masalah pribadi apapun itu. Dia handle semua. Aku lihat di sini dia yang semua mengaturnya, dia yang semua mencoba untuk menyelesaikannya ya. Aku lihat di sini kayaknya dia sendirian, dia berjuang sendirian di sini. Sehingga aku lihat memang hubungan kalian berada di ambang kehancuran akibat stres-stres yang terjadi yang saat ini dia alami. Sehingga juga akhirnya menyebabkan konflik dan permusuhan di antara kamu dengan dia. Juga aku lihat di sini ada yang menyinggung untuk memutuskan hubungan ya, dan mungkin juga ini juga karena faktor tentang perselingkuhan. Entah ini kamu, entah dia yang berselingkuh, tapi ini ada faktor perselingkuhan juga yang mempengaruhi hubungan kalian akhirnya seperti ini. Terus itu juga kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, sebenarnya si dia ini belum bisa mendedikasikan waktu yang diperlukan untuk hubungan di masa depan ya. Dia ini masih terlalu terbebani dengan kewajiban pribadi dia ya. Mungkin memang dia sosok pengganti seorang ayah, sehingga dia harus menjadi pengganti tulang punggung keluarga, sehingga dia yang harus apa ya namanya itu, menanggung semua biaya, menanggung semua tanggung jawab di sini, apapun itu gitu ya. Kemudian, dan aku merasa bahwa hubungan kalian ini memang tidak stabil ya, bahkan kurang cukup usaha atau dedikasi di hubungan ini ya. Entah ini kamu atau dia, atau mungkin kalian berdua kurang cukup berusaha atau berdedikasi untuk hubungan ini bisa langgeng. Mungkin sampai saat ini pun mungkin hubungan kalian tampak monoton, tampak tidak menarik, tidak penuh dengan semangat, gairah gitu ya. Sehingga butuh ekstra ya kalau misalkan ingin memperbaiki hubungan kalian di sini. Terus juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin pemalas, lemah, pecundang, atau mungkin dia pernah berjudi ya, pernah menipu. Aku lihat juga dia di sini tidak setia, mungkin juga player orangnya ya. Meskipun orang ini sebenarnya kalau berbicara tuh apa ya, bisa gitu membangun komunikasi yang baik gitu ya. Maksudnya mungkin orangnya sopan, lemah lembut ya. Kalau ngomong tuh lemah lembut.
tapi mungkin dia ini juga tertarik dengan pasangan yang dilihat itu kaya raya gitu, kaya raya atau memiliki kedudukan sosial yang tinggi gitu ya. Dan aku lihat memang orangnya itu kurang disiplin, kurang berdedikasi ya. Fokus yang dia taruh itu lebih banyak pada materi ya. Dan juga aku lihat di sini dia itu gampang sekali mengingkari komitmen, sangat terobsesi sekali dengan harta benda, uang ya, sehingga dia sering mengabaikan pasangan. Ya makanya hubungan kalian terlihat tidak menarik dan membosankan, karena kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya belum siap untuk membuat hubungan kalian lebih berkomitmen gitu ya. Apalagi di sini aku lihat kamu itu berdealing dengan seseorang yang pemilih ya, dalam mencari pasangan itu pilih-pilih, tapi dia juga orang yang sebenarnya tuh ini orang yang sangat tahu sekali dengan batasan terhadap diri dia. Dia sangat menghargai batasan dirinya dan batasan orang lain, termasuk pasangan gitu ya. Kalau misalkan pasangan bilang tidak, maka dia tidak akan melakukannya. Orangnya sangat berdedikasi sekali pada keluarga ya. Terus itu juga orangnya ramah, sopan, kalau ngomong tuh lemah lembut, baik ya, baik hati, penuh dengan kasih sayang sebenarnya ya. Cuman memang orangnya tuh orang yang nggak gampang cair di depan umum gitu ya, atau dia tuh orang yang nggak gampang langsung berbaur gitu ya di lingkungan gitu. Terus juga orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum, jadi suka freak gitu ya, suka kayak diem-dieman, nggak terlalu romantisan kalau di depan umum. uh, Terus itu juga orang yang sangat berbakti, hormat ya. Terus itu juga humoris, orangnya humoris ya. Bisa jadi kamu berdealing dengan feminim, energi feminim di sini ya. Dan aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin bisa dia itu dalam berkomitmen, tapi selalu merindukan kebebasan atau kemerdekaan atas hidupnya. Jadi mau nggak mau dia ini akan tetap ingin selalu terlihat lajang di luar sana. Jadi mungkin akan suka tebar pesona di luar sana gitu ya. Bergaya bahwa dia seorang lajang, nggak punya pasangan, padahal dia berkomitmen, padahal dia punya pasangan kayak gitu. Itu mungkin yang akan kamu harus tahan-tahan batin tuh ya. Harus memaklumi sifat dia karena ini gitu. Terus makanya di sini dia sering suka selingkuh tuh ya, karena ini punya komitmen sama orang tapi suka tebar pesona di luar sana. Inilah yang membuat kamu ternyata kecewa. Kamu merasa menyesal, kecewa banget sama dia, bisa ketemu dia, bisa kenal sama dia, bahkan pernah menjalin hubungan dengan dia tuh kamu tuh ngerasa kayak menyesal banget, kecewa banget. Kenapa? Ya ini ada Nine of Cup reverse, dimana dia ini sering tebar pesona, sering menjalani hubungan dengan orang-orang di luar sana, bahkan sering gonta-ganti, tapi cuman untuk diajak seneng-seneng doang di awal. Dia hanya ingin menikmati hubungan yang seneng-seneng aja di awal. Ketika dia sudah merasa bosan, ketika dia sudah merasa tidak asik lagi, udah dia akan meninggalkan pasangan-pasangan itu. Nah, karena sering berulang kali seperti itu, itulah yang membuat kamu merasa kecewa, membuat kamu merasa menyesal gitu. Kenapa sih kenal sama dia kayak gitu? Ya, aku lihat di sini. Dan nih kemudian dikonfirmasi lagi dengan Six of Pentacles. Memang kalau aku lihat hubungan kalian selama ini tuh tidak stabil. Bahkan ada seseorang di sini yang selalu menunjukkan otoritasnya di hubungan ini, selalu ingin menguasai pasangan, selalu membuat pasangan harus bertunduk dan bergantung pada dia gitu ya. Entah siapa ini, entah kamu atau dia gitu, kalian situasikan aja siapa orangnya. Ini juga berarti salah satu dari kalian menyalahgunakan sifat baik pasangan, bahkan memanfaatkannya secara berlebihan dan juga tidak membalas budi. Siapa ini? Entah kamu atau dia, tapi kalau aku rasa dia ya. Dia selalu memanfaatkan kebaikan kamu, dia selalu over banget memanfaatkan kebaikan hatimu, bahkan tidak pernah ada timbal balik dari dia untuk membuat hubungan ini lebih stabil ya. Bahkan adanya ketidakseimbangan di hubungan kalian ini juga tidak pernah dia perbaiki
ya sifatnya, hubungannya itu ya nggak pernah diperbaiki, sehingga akhirnya terjadilah banyak sekali masalah. Jika memang kamu belum menikah dengan dia, memang menunjukkan adanya keegoisan dari dia, kekasaran dari si dia. Makanya di sini kamu memilih untuk menjauhi si dia, gitu ya. Karena menurut kamu sifat dari dia ini menciptakan hambatan untuk hidupmu. Ya itu tadi sering membuat kamu patah hati, sakit hati, tidak mendapatkan keuntungan lah bagi dirimu sendiri gitu ya. Jika kamu terus-terusan bersama dia, itu yang kamu rasakan. Aku lihat di sini ya. Oke, apa sih yang ingin dia katakan padamu? Dia takut bahwa dia akan kehilangan kamu selamanya. Tapi dia juga takut bahwa kamu akan menolak dia gitu. Gimana dong? Dia takut kehilangan kamu, tapi dia juga takut bahwa kamu juga akan menolak dia. Sehingga ada perasaan di mana dia merasa bahwa dia itu tidak pantas untuk mendapatkan kamu. Dia tidak pantas bersanding dengan kamu. Itu yang saat ini dia rasakan terhadap kamu. Ya, dia berharap dia bisa bertemu dengan kamu dimanapun. Ya, dia berharap dia bisa bertemu dengan kamu secara tiba-tiba gitu ya, tanpa diduga gitu loh. Kayak ya tiba-tiba ketemu kamu di sini gitu loh ya, tidak terduga gitu. Kenapa? Karena di sini ada suatu rasa bersalah, melihat sifatmu sekarang sudah cuek, sudah kayak tidak mau menerima dia lagi. Jadi harapan dia ya hanya bisa mudah-mudahan bisa ketemu dengan kamu itu tiba-tiba gitu loh ya, dimana di situ ada dia, di situ ada kamu, ketemu tiba-tiba gitu ya. Dia ingin sekali membuat ini semua menjadi jelas. Dia ingin sekali memperbaiki keadaan situasi yang sudah carut-marut ini, yang sudah kacau balau ini gitu ya. Dia ingin sekali memperbaiki keadaannya, memperbaiki situasinya. Karena dia ingin memperlakukan kamu sebagaimana selayaknya pasangan atau selayaknya yang pantas untuk kamu dapatkan. Karena selama ini kan dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Maka saat ini tuh karena apa yang telah terjadi, dia merasa menyesal banget. Dia merasa kehilangan kamu banget. Makanya di sini dia ingin memperbaiki situasi keadaannya, dan juga aku lihat di sini dia ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya seorang pasangan. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.